Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Firdausi, perwakilan dari MTS Ma'arif Sukorejo. Di sini saya akan menerangkan tentang simulasi untuk menjalankan media pembelajaran IPA kelas 7 yang sudah saya buat. Pertama, kita klik panah yang ada di bawah ini, kemudian akan muncul karakter yang mengatakan, "Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini?" Teman-teman, nama dan madrasah harus diisi ya, supaya bisa lanjut. Kalau tidak diisi, tidak bisa lanjut. Oke, kita isi namanya, kemudian asal madrasah MTS Ma'arif Sukorejo. Kalau sudah lanjut, kita akan masuk ke menu utama. Menu utamanya ini sangat banyak sekali, dan di sini sudah ada tulisan "Selamat datang Vivi" sesuai namanya tadi, asal madrasah MTS Ma'arif Sukorejo. Yang pertama ada pendahuluan, ada materi, ada praktikum, ada game, dan ada soal evaluasi. Kita ke pendahuluan dulu ya. Pendahuluan, teman-teman, apa kalian tahu materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Untuk lebih memahami, yuk kita simak materi berikut. Kompetensi dasarnya apa? 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Tujuannya apa? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian materi dan klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan percobaan tugas proyek tentang pemisahan campuran. Yang keempat, peserta didik mampu membuat laporan mengenai hasil percobaan tentang pemisahan campuran. Dan yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tentang sifat dan perubahan materi. Karena kita sudah membaca tujuan, sudah membaca KIKE, sudah membaca kompetensi dasar, kita kembali ke menu utama. Oke, kita masuk ke materi dulu ya. Nah, di sini ada judulnya materi dan perubahannya. Jadi ada 3 subtema, ada klasifikasi materi, ada pemisahan campuran, dan juga ada sifat dan perubahan materi. Masing-masing ini ada videonya. Kenapa? Supaya anak kalau menjalankan aplikasi ini itu tidak bosan belajar ya. Jadi coba kita masuk ke klasifikasi materi. Lah, di sini karakternya juga bisa seperti berbicara. Ketika kita menggeser mouse-nya, jadi karakternya seperti berbicara. Klasifikasi materi ada 2 macam, ada yang berdasarkan wujud dan juga penyusunnya. Coba yang berdasarkan wujudnya. Lah, ini adalah literasinya, dan di sini pada cair gas ini adalah perbedaannya. Bisa kita geser ke bawah. Oke, kita kembali. Sekarang kita ke penyusunnya. Berdasarkan penyusunnya ada 3. Ada yang berupa unsur, ada yang senyawa, ada yang campuran. Coba kita ke unsur. Nah, ini adalah pengertian dari unsur. Kemudian selanjutnya adalah tabel berisi unsur logam dan lambangnya. Selanjutnya ini unsur non logam dan lambangnya. Dan slide selanjutnya adalah perbedaan antara unsur logam dan non logam. Kita kembali lagi. Unsur sudah, kita ke senyawa. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang senyawa. Kita kembali dan ada campuran. Nah, campuran ini pengertiannya campuran, kemudian ada campuran homogen. Contohnya adalah gula dengan air. Selanjutnya di sini ada larutan asam, larutan basa, dan garam. Ini termasuk campuran. Dan yang
Berikutnya adalah campuran heterogen. Lah, campuran heterogen ini yang tidak bisa menyatu dengan air. Contohnya air dan pasir. Nah, di sini ada sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Sudah selesai, unsur senyawa campuran sudah kita bahas. Kita kembali lagi. Ini juga sudah. Kita kembali ke materi. Coba kita simak videonya ya. Tidak berubah. Contoh benda padat seperti kursi, meja. Oke, ini adalah videonya. Sekarang kita ke literasi pemisahan campuran. Lah, pemisahan campuran ini sangat banyak sekali contohnya ya. Ada filtrasi, ada sentrifugasi, ada distilasi, ada kromatografi. Coba kita lihat yang filtrasi. Lah, di sini ada penjelasannya dan juga ada gambarnya. Jadi anak itu mudah untuk memahami. Selanjutnya sentrifugasi, ini juga ada contohnya juga, ada gambarnya. Distilasi juga, kemudian kromatografi, kemudian ekstraksi dan kristalisasi. Ini juga sublimasi. Jadi semuanya ada penjelasan dan gambarnya supaya anak itu tidak bosan ya. Kemudian kita kembali. Sekarang kita simak videonya. Nah, ini videonya filtrasi. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana. Kemudian kita ke sifat dan perubahan materi. Di sini ada seperti peta konsep ya, perubahan materi, sifat materi. Perubahan materi ini ada dua, ada perubahan fisika dan kimia. Coba kita buka yang perubahan fisika lah. Perubahan wujud, ini contohnya dari gas ke cair, cair ke padat, padat ke gas. Kalau perubahan bentuk, misalkan kain dirubah menjadi baju. Perubahan pelarutan, contohnya air dan gula dilarutkan. Ini perubahan fisika. Sekarang kita ke perubahan kimia. Ini sangat banyak sekali. Ada perubahan kimia karena pembakaran, terus ada yang karena pembusukan. Lah, ini semua sudah ada gambarnya dan keterangannya. Ada yang karena pengkaratan, ada fotosintesis, ada yang karena pemasakan, beras dimasak menjadi nasi, ada yang fermentasi, contohnya adalah tempe. Ya, jadi di sini sudah saya desain semenarik mungkin supaya anak itu tidak bosan. Kemudian kita ke sifat materi. Lah, apa sih sifat materi itu? Di sini sudah dijelaskan sifat materi itu apa. Oke, ini sudah kita bahas semua. Kita kembali. Coba kita simak videonya. Nah, ini sifat, zat, dan perubahannya videonya ya. Oke, ini sudah materinya sudah kita bahas semua. Kita kembali ke menu utama. Menu utama, kita ke praktikum ya. Oke, di praktikum ada dua, ada yang sifat larutan, ada kromatografi. Coba kita lihat yang kromatografi dulu. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Dan di sini ada langkah percobaannya sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada videonya juga. Nah, ini video yang sudah saya dan anak-anak lakukan percobaan ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Kemudian hasilnya, ini anak-anak juga presentasi. Lah, hasil praktikumnya bagaimana? Lah, ini hasil praktikumnya, ternyata tinta hitam itu berasal dari banyak warna ya, beberapa warna. Oke, kita kembali. Sekarang kita ke sifat larutan. Nah, ini judulnya membedakan sifat larutan menggunakan kertas lakmus. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan.
Kemudian ini adalah langkah-langkah percobaan, sudah dijelaskan di sini. Kemudian ini adalah video yang saya lakukan dengan anak-anak ya. Ini saya menjelaskan. Nah, kemudian anak-anak melakukan percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan, anak-anak menulis data hasilnya dan menuliskannya ke papan. Kemudian mereka mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini ternyata hasil setiap kelompok sama. Ini berikut hasilnya. Ini adalah hasil dari praktikumnya. Alhamdulillah ya, praktikum sudah kita buka. Sekarang kita ke soal evaluasi. Nah, di sini juga kita akan memasukkan nama. Coba kita isi dengan secara acak ya. Nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, dan nomor 5. Oke, kita kirim jawaban. Maaf, kamu belum berhasil, belajar lagi yuk. Oh, kita belum berhasil teman-teman. Coba kita review hasilnya. Nomor 1, kita salah. Nomor 2, oh kita salah lagi. Nomor 2. Nomor 3, oh salah lagi. Nomor 4, alhamdulillah nomor 4 betul. Nomor 5, alhamdulillah nomor 5 juga betul. Kita kirim jawaban. Jadi kita mendapatkan 40 poin karena kita betul 2 soal, sedangkan jumlah soalnya ada 5. Apapun hasilnya tetap semangat ya. Oke, kita kembali ke menu utama. Sekarang coba kita main game. Lah, di sini ada 2 game, ada Picmany dan ada puzzle. Oke, kita ke Picmany ya. Pada game ini Anda akan ditantang untuk memilih jawaban yang benar sesuai dengan wujudnya. Oke, kita main. Yang padat, benda padat kira-kira yang mana? Ini ya, kayu, batu, bata. Yang gas yang mana? Ini ya, galon, gas, tabung gas. Yang cair yang mana? Ini air jeruk, saus, sama sayur. Coba kita cek. Selamat, jawaban kamu benar. Oke, alhamdulillah. Oke, kita ke continue. Coba kita main puzzle. Pada game ini Anda akan ditantang untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita klik. Nah, kita susun ya tomatnya ini. Di sini ya. Oh, salah. Keliru di sini. Oke. Kita cek. Selamat, jawaban kamu benar. Alhamdulillah. Oke, kita kembali ke menu utama. Alhamdulillah, menu utamanya sudah kita buka semua. Terima kasih karena sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, simulasi tentang media pembelajaran IPA kelas 7 yang sudah saya buat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.